Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 7 ayat 1. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, masalah rasa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 6 ayat 11 sampai pasal ke-7 ayat 1. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tertulis di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 11 sampai pasal ke-7 ayat 1. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mahkota yang kita pakai di surga,
harus dimenangkan di bumi. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Ada sebuah legenda kuno tentang 3 pria berkuda yang sedang melintasi padang gurun pada suatu malam. Ketika mendekati sebuah dasar sungai yang kering, mereka mendengar sebuah suara yang memerintahkan mereka untuk turun, mengambil beberapa kerikil, memasukkannya ke dalam saku mereka, dan tidak melihatnya hingga keesokan paginya. Mereka dijanjikan bahwa jika mereka mematuhi perintah itu, mereka akan senang, tetapi juga sedih. Setelah mereka melakukan seperti yang diperintahkan, ketiga pria itu menunggangi kuda mereka dan melanjutkan perjalanan. Ketika fajar mulai merekah, ketiga pria itu merogoh saku mereka untuk mengeluarkan kerikil-kerikil itu. Mereka terkejut sekali karena mendapati kerikil-kerikil itu telah berubah menjadi intan, batu delima, dan batu permata berharga lainnya. Kemudian mereka menyadari arti dari janji yang mengatakan bahwa mereka akan menjadi senang, tetapi juga sedih. Mereka gembira karena telah mengambil kerikil sebanyak yang mereka ambil, tetapi juga menyesal, sangat menyesal karena tidak mengumpulkan lebih banyak lagi. Saya bertanya-tanya, apakah kita juga akan memiliki perasaan serupa ketika sampai di surga? Kita akan bahagia atas harta yang kita simpan di surga selagi di bumi, dan bersuka cita atas penghargaan yang akan Kristus berikan kepada kita. Tetapi kita pun akan menyesal karena tidak berbuat lebih banyak untuk melayaninya. Mari pergunakan kesempatan kita dengan baik sehingga kita akan lebih senang daripada sedih. Rema hari ini, Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Wah, murah banget. Demikian jargon yang sering diucapkan oleh salah seorang pengguna media sosial di kontennya saat membeli barang-barang dengan harga selangit. Orang-orang yang tergiur dengan kemewahan yang dimiliki pria ini pun berbondong-bondong mengikuti jejaknya dalam mengumpulkan harta, bukannya untung malah buntung. Begitu kira-kira nasib orang-orang yang terlanjur percaya dengan cara yang ditawarkannya. Ternyata pemilik jargon yang sangat viral ini mengumpulkan hartanya dengan cara yang salah. Akibatnya, ia harus berurusan dengan pihak berwajib dan menjadi penghuni rutan. Tidak ada yang salah dengan memiliki harta selama kita di bumi. Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang juga kaya raya. Namun mereka tidak menghabiskan waktu di bumi hanya untuk mengumpulkan harta yang pada akhirnya mereka tinggalkan. Mereka pun tidak mengumpulkan harta untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka memakai harta tersebut untuk menjadi berkat. Selama hidupnya, para nenek moyang rohani kita ini mengumpulkan harta yang bisa mereka bawa sampai kekekalan. Tuhan sudah memperingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi karena bisa hilang begitu saja. Tuhan ingin agar kita mengumpulkan harta di sorga yang bersifat kekal. Mumpung masih ada kesempatan, lakukanlah hal terbaik selama kita masih hidup. Bangun pondok Daud yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Menaburlah untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Melayanilah agar talenta kita semakin berlipat kali ganda. Saksikanlah kebesaran Tuhan dalam hidup kita kepada banyak orang hingga mereka juga diselamatkan. Jadilah keks dan gembalakanlah domba-domba Tuhan seperti kerinduannya. Inilah sebagian yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan harta di sorga. Tabunglah harta kekal mulai saat ini. Karena hanya harta kekal yang bisa kita miliki di sorga kelak. Renungkan, kumpulkanlah harta yang kekal di sorga. Selama ini harta apa yang lebih banyak Anda kumpulkan? Harta di bumi atau di sorga? Bagaimana cara Anda mengumpulkan harta di sorga? Mengapa Anda harus mengumpulkan harta di sorga? Doa untuk hari ini. Bapa yang baik, ampuni kami bila selama ini kami lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta di bumi. Saat ini kami mau berkomitmen untuk mulai mengumpulkan harta di sorga. Mampukan kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami.
kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.